Pak Harun, seorang tukang ojek kampung yang sudah berusia 50 tahun, menjalani kehidupannya dengan penuh ketekunan. Sejak pagi buta hingga senja mulai beranjak, ia biasa duduk di pangkalan sederhana di tepi jalan kampung, menunggu penumpang yang membutuhkan jasanya. Pangkalan itu hanya sebuah gubuk kecil dengan atap seng yang sudah mulai berkarat, tapi bagi Pak Harun, tempat itu seperti kantor pribadinya. Ia menikmati obrolan ringan dengan rekan-rekan sesama tukang ojek sembari menyeruput kopi hitam yang ia bawa dari rumah. Namun, hari itu terasa berbeda. Langit mulai gelap lebih cepat dari biasanya, mendung tebal menggantung di atas kampung, menutupi sinar matahari yang biasanya menemani hingga sore. Udara terasa lebih dingin, dan hembusan angin membawa suara gemerisik daun yang entah mengapa terdengar seperti bisikan. Pak Harun mencoba mengusir perasaan aneh itu dengan memfokuskan diri pada motor tuanya. Ia mengecek rem dan bensin, memastikan semuanya siap jika tiba-tiba ada penumpang. Meski suasana sepi, ia tetap berharap rezeki datang. Kalau rezeki sudah diatur Allah, tinggal ikhtiar saja, pikirnya sambil mengusap peluh di dahinya. Menjelang maghrib, pangkalan mulai sepi. Teman-temannya satu persatu pulang ke rumah, meninggalkan Pak Harun sendirian. Ia sempat berpikir untuk ikut pulang, tapi rasa enggan membawanya tetap duduk di sana. Saat ia hendak menyalakan motor untuk beranjak, langkah kaki terdengar mendekat. Langkah itu lembut, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Pak Harun menghentikan gerakannya. Ia menoleh dan melihat seorang wanita muda berdiri beberapa meter darinya. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih panjang yang terlihat bersih meski jalan di kampung itu berdebu. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya samar tertutup kerudung tipis, dan tangannya menggenggam tas kecil yang terlihat sangat kuno. "Pak, bisa antar saya?" tanya wanita itu dengan suara lembut, hampir seperti bisikan. Suara itu membuat bulu kuduk Pak Harun berdiri, tapi ia segera menguasai diri. "Oh, tentu, Bu." "Mau kemana?" balasnya, berusaha ramah. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap Pak Harun dengan mata yang redup, lalu berkata pelan, "Ke desa seberang bukit." "Bisa?" Pak Harun ragu sejenak. Desa yang dimaksud wanita itu adalah tempat terpencil yang jarang ia kunjungi. Jalannya terjal, dikelilingi hutan lebat, dan seringkali tidak ada sinyal ponsel di sana. Namun, ia merasa tidak enak untuk menolak. Lagi pula, rezeki tidak boleh disia-siakan. "Bisa, Bu." "Silakan naik," ujarnya sambil menunjuk jok belakang motornya. Wanita itu naik dengan gerakan yang begitu pelan, hampir seperti tanpa suara. Ia duduk dengan tegak, tanpa menyentuh Pak Harun sedikit pun, membuat suasana semakin canggung. Setelah memastikan wanita itu siap, Pak Harun menyalakan motornya dan mulai melaju. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja, meski jalanan semakin sunyi. Hanya ada suara deru mesin motor tua yang beradu dengan gemerisik dedaunan. Pak Harun mencoba mencairkan suasana dengan membuka percakapan. "Dari mana, Bu?" "Mau pulang kampung, ya?" tanyanya sambil melirik spion. Namun, wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pak Harun merasa aneh, tapi ia tidak mau berpikir macam-macam. Mungkin dia lelah, pikirnya. Namun, semakin jauh mereka melaju, suasana berubah. Langit yang tadinya hanya mendung kini gelap gulita, seperti malam telah datang lebih cepat. Jalanan semakin sempit, dikelilingi pohon-pohon besar yang rantingnya menjuntai rendah. Suara jangkrik mulai terdengar bersahut-sahutan, menambah kesan mencekam.
Pak Harun menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut yang mulai muncul. Setelah hampir 1 jam perjalanan, wanita itu tiba-tiba berbicara. "Belok kanan di depan, Pak," katanya pelan, tapi suaranya terdengar tegas. Pak Harun melirik ke depan, namun yang ia lihat hanyalah jalan kecil berbatu yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Jalan itu tampak gelap, dengan pepohonan lebat di kedua sisinya, seolah-olah tidak ada ujungnya. "Bu, yakin lewat sini? Jalannya kurang bagus," tanyanya, berharap wanita itu berubah pikiran. Namun, wanita itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Pak Harun menarik napas dalam, lalu memutar stang motornya ke arah jalan kecil tersebut. Setiap kali ban motornya melewati batu atau lubang, tubuhnya berguncang, membuatnya semakin gelisah. Ia merasa seperti memasuki dunia lain. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada cahaya rumah penduduk, hanya kesunyian yang semakin menekan. Di tengah perjalanan, wanita itu kembali berbicara. "Jangan berhenti, Pak, apapun yang terjadi." Suaranya masih pelan, tapi ada nada yang membuat Pak Harun tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, meski dadanya mulai dipenuhi rasa cemas yang sulit dijelaskan. Setelah melewati jalan yang terasa seperti tak berujung, mereka akhirnya tiba di depan sebuah rumah tua. Rumah itu terbuat dari kayu yang sebagian besar sudah lapuk, dengan halaman yang ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Lampu kuning redup tergantung di serambi, memberi sedikit penerangan. Pak Harun berhenti di depan rumah itu dan mematikan motornya. Wanita itu turun dengan gerakan yang sama pelannya seperti saat naik. Ia mengeluarkan selembar uang dari tasnya, lalu menyerahkannya kepada Pak Harun. Saat tangan mereka bersentuhan, Pak Harun merasa kaget. Tangan wanita itu dingin, seperti es, meski udara di sekitar mereka tidak terlalu dingin. "Terima kasih, Pak," ucap wanita itu dengan senyum tipis. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Ya hati-hati, Pak. Jalan pulangnya berliku." Pak Harun mengangguk, meski perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya. Saat ia menyalakan motor dan berbalik arah, ia tidak bisa menahan diri untuk melirik ke spion. Namun, wanita itu sudah tidak ada. Pak Harun tersentak, menoleh ke belakang, dan mendapati halaman rumah itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Rumah itu terlihat seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. "Ya Allah," gumamnya, mencoba mencari penjelasan. Tapi, ia tidak ingin berlama-lama. Ia segera memutar motornya dan melaju pergi. Namun, perjalanan pulangnya tidak semudah yang ia bayangkan. Jalan yang tadi ia lewati tampak berbeda, seolah berubah menjadi labirin tanpa ujung. Pak Harun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Saat Pak Harun mencoba menenangkan diri dan melanjutkan perjalanan, rasa gelisah terus menghantuinya. Jalanan yang ia lalui terasa semakin asing. Ia yakin benar melewati jalan ini saat datang, tetapi kini semuanya tampak berbeda. Pohon-pohon di tepi jalan tampak lebih rapat, seperti membentuk lorong gelap yang menutup langit malam. Pak Harun mengusap wajahnya, mencoba menenangkan pikiran. "Mungkin hanya perasaanku saja," gumamnya, meski suara hatinya berkata lain. Ketika ia melirik spion untuk memastikan jarak dengan rumah tadi, ia mendapati sesuatu yang tidak masuk akal. Rumah tua itu tidak lagi terlihat, seolah-olah menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Padahal, jaraknya seharusnya belum terlalu jauh. Pak Harun menghentikan motornya sejenak, mencoba mencari rumah itu dengan tatapan tajam,
tapi yang ia lihat hanyalah jalan gelap tanpa ujung. "Ya Allah, lindungilah hamba MU ini," bisiknya dengan suara bergetar. Pak Harun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meski perasaannya semakin tidak menentu. Ia mencoba mempercepat laju motornya agar bisa segera keluar dari jalan itu. Namun, tak lama kemudian, matanya menangkap sesuatu di depan. Di kejauhan, ada bayangan hitam berdiri di tengah jalan, diam tak bergerak. Pak Harun memperlambat motornya sambil berusaha mengamati. Semakin dekat, ia menyadari bahwa bayangan itu berbentuk manusia, tetapi tidak jelas siapa atau apa itu. "Assalamualaikum. Ada apa di sini?" teriaknya, mencoba memberanikan diri. Namun, bayangan itu tidak menjawab atau bergerak. Hanya berdiri, seperti patung, dengan postur tubuh kaku. Pak Harun merasa ragu apakah harus mendekat atau mencari jalan lain. Tapi jalan itu satu-satunya jalan pulang yang ia tahu. Dengan hati-hati, ia melajukan motornya perlahan mendekati bayangan tersebut. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, bayangan itu menghilang begitu saja, lenyap tanpa suara. Pak Harun menghentikan motornya mendadak, napasnya memburu. Ia merasa tubuhnya dingin, seperti ada hawa tak kasat mata yang mengelilinginya. "Ini bukan mimpi, kan?" pikirnya sambil memegang erat stang motornya. Pak Harun berusaha mengumpulkan keberanian dan melanjutkan perjalanan. Namun, hanya beberapa menit setelah ia melewati tempat bayangan itu menghilang, motornya tiba-tiba mati. Mesin mendadak berhenti, meski ia yakin tidak ada masalah dengan motornya sebelumnya. Ia mencoba menyalakan motor itu kembali, tapi usahanya sia-sia. "Astagfirullah. Ada apa lagi ini?" keluhnya sambil mengamati sekeliling. Suasana di sekitarnya semakin mencekam. Angin berhenti berhembus, membuat malam terasa sunyi senyap. Bahkan suara jangkrik yang biasanya menemani keheningan kini tak terdengar sama sekali. Pak Harun turun dari motor dan memeriksa mesin dengan tangan gemetar. Namun, ia tidak menemukan apapun yang salah. Saat ia mencoba menyalakan kembali, telinganya menangkap suara aneh, seperti bisikan pelan, jauh di antara pepohonan. Pak Harun menghentikan gerakannya dan memasang telinga. Bisikan itu semakin jelas, terdengar seperti seseorang memanggil namanya. "Harun! Harun!" Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuatnya panik. Ia segera berdiri, melihat sekeliling, tapi tidak ada siapapun di sana. "Siapa? Siapa itu?" teriaknya, suaranya bergetar. Pak Harun mulai berjalan menjauh dari motornya, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Namun, semakin ia melangkah, aroma anyir yang kuat tiba-tiba menyeruak di udara. Bau itu menusuk hidungnya, seperti darah bercampur sesuatu yang busuk. Ia menutup hidung dengan tangan, tetapi aroma itu tetap saja menyengat. "Ya Allah, apa ini?" gumamnya dengan suara gemetar. Di tengah kebingungannya, ia mendengar suara langkah kaki. Awalnya perlahan, kemudian semakin cepat, seolah seseorang sedang berlari mendekatinya. Pak Harun menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang menyelimuti jalan di belakangnya. "Siapa? Jangan main-main, ini sudah malam," ujarnya, berusaha terdengar tegas, meski ia tahu suaranya dipenuhi ketakutan. Langkah itu berhenti, digantikan oleh suara gemerisik daun yang samar. Pak Harun merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ia mulai melangkah mundur dengan waspada. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, tapi tidak tahu dari mana. Sambil terus mengucap istighfar, ia mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang semakin mencekam ini.
Pak Harun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan motornya dan berjalan kaki, berharap menemukan jalan keluar dari tempat ini. Namun, langkahnya baru beberapa meter ketika ia melihat sesuatu di depan. Kali ini, bayangan itu lebih jelas. Sesosok perempuan dengan pakaian putih panjang berdiri memunggunginya, rambut panjangnya terurai hingga ke pinggang. Wanita itu tidak bergerak, hanya diam di tengah jalan yang sempit. Pak Harun mencoba menguatkan dirinya. "Bu, Anda yang tadi saya antar, ya?" "Ada apa, Bu?" tanyanya dengan suara serak. Namun, wanita itu tetap diam. Tidak ada respons, tidak ada gerakan, hanya keheningan yang semakin menghimpit. Pak Harun memberanikan diri melangkah maju, meski kakinya terasa berat. Namun, ketika jaraknya tinggal beberapa meter dari wanita itu, tubuhnya membeku. Wanita itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa bola mata, dan bibirnya menyeringai lebar, menunjukkan deretan gigi yang tajam. Pak Harun tidak mampu bergerak atau bersuara, tubuhnya terasa seperti terkunci di tempat. Pak Harun berdiri terpaku di tempatnya. Tubuhnya tak mampu digerakkan seolah-olah tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Pandangannya terkunci pada sosok wanita yang kini berbalik sepenuhnya, menatapnya dengan tatapan kosong nan dingin. Wajah pucat itu tersenyum lebar, membuat tulang punggung Pak Harun terasa seperti disiram air es. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya seperti kehilangan kendali. Suasana di sekeliling terasa semakin sunyi, hanya ada suara napasnya yang memburu. Wanita itu melangkah pelan ke arahnya, dengan gerakan yang nyaris melayang. Setiap langkah yang diambilnya, Pak Harun bisa merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. "Kenapa berhenti, Pak Harun?" Suara wanita itu terdengar lembut namun menggema, seolah berasal dari segala arah sekaligus. Saya. Pak Harun mencoba menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Yang keluar hanyalah gumaman tak jelas, seperti bisikan putus asa dari orang yang tersesat. Tepat ketika wanita itu sudah berada sangat dekat, suara azan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu lemah dan samar, seperti berasal dari sebuah masjid yang sangat jauh. Namun, bagi Pak Harun, suara itu seperti tali penolong di tengah kegelapan. Tubuhnya yang tadinya kaku mulai bisa digerakkan perlahan. Ia memanfaatkan momen itu untuk mundur selangkah demi selangkah, sambil terus mengucapkan istighfar di dalam hati. Wanita itu berhenti melangkah. Tatapannya yang tajam kini beralih menjadi datar, seperti kehilangan minat. Ia memiringkan kepalanya, menatap Pak Harun dengan ekspresi yang sulit diartikan, lalu berkata dengan suara datar, "Kau tidak bisa lari." Setelah berkata demikian, tubuhnya memudar perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. Pak Harun terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ini belum selesai. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Pak Harun memaksa dirinya untuk bangkit. Ia harus segera keluar dari tempat ini sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi. Dengan langkah berat, ia berusaha kembali ke tempat motornya ditinggalkan. Namun, ketika sampai di lokasi itu, motornya tidak ada. Yang ada hanyalah jalan kosong yang dikelilingi pepohonan gelap. Pak Harun merasa panik. Ia yakin benar meninggalkan motornya di tempat itu. Namun kini, tidak ada jejaknya sama sekali. Ia berteriak memanggil siapa saja yang mungkin ada di sekitar, tapi hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Perasaan takut dan putus asa mulai menguasainya. "Ya Allah, aku harus bagaimana?" bisiknya dengan suara lirih. Ia memutuskan untuk berjalan lurus ke depan, berharap jalan itu akan membawanya ke tempat yang lebih aman.
Langkah Pak Harun terhenti ketika ia melihat sesuatu di tanah. Ada jejak kaki basah yang muncul entah dari mana, seolah baru saja dilewati seseorang. Jejak itu mengarah ke sebuah jalan setapak kecil di sisi kanan. Pak Harun tidak yakin harus mengikuti jejak itu atau terus berjalan di jalan utama. Namun, dorongan aneh di dalam dirinya membuatnya memilih untuk mengikuti jejak tersebut. Semakin dalam ia melangkah, suasana semakin mencekam. Pepohonan di sekitarnya tampak seperti semakin menutup jalan, dan bau anyir yang tadi sempat ia rasakan kini muncul kembali, bahkan lebih tajam. Pak Harun mencoba menutup hidung, tapi bau itu tetap menusuk. Ia terus berjalan, meski hatinya berteriak agar ia berhenti dan kembali. Namun, rasa penasaran dan harapan bahwa jejak itu mungkin membawanya ke seseorang yang bisa membantunya membuatnya tetap melangkah. Langkah Pak Harun terhenti ketika ia melihat sesuatu di ujung jalan setapak. Ada sebuah gundukan tanah yang terlihat baru saja digali. Gundukan itu ditutupi dedaunan kering, tapi bau anyir yang kuat berasal dari sana. Dengan tangan gemetar, Pak Harun mendekati gundukan itu, meskipun akal sehatnya mengatakan agar ia pergi sejauh mungkin. Ketika ia semakin dekat, ia melihat ada kain putih yang menyembul dari gundukan tanah itu. Pak Harun terdiam, napasnya tersengal. Hatinya dipenuhi perasaan takut yang luar biasa. "Astagfirullah, apa ini?" bisiknya. Sebelum ia sempat melakukan apapun, ia mendengar suara tawa pelan dari belakangnya. Tawa itu dingin, tanpa emosi, membuat bulu kuduknya meremang. Pak Harun menoleh dengan gerakan lambat, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya hampir jatuh. Wanita berpakaian putih itu kembali berdiri di sana, kali ini dengan senyuman lebar yang memperlihatkan giginya yang tajam. "Kau sudah sampai pada akhirnya, Pak Harun," ucap wanita itu dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin malam. Pak Harun merasa tubuhnya lemas, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Wanita itu masih menatapnya dengan senyum mengerikan, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari wajahnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Pak Harun dengan suara gemetar. Namun, wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, sementara suara tawa kecilnya terus bergema di telinga Pak Harun, meski bibirnya tidak bergerak. Suara itu semakin keras, bergema seperti berasal dari segala arah. Telinga Pak Harun terasa sakit, ia menutupnya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap saja masuk. Dalam keputusasaan, ia mulai membaca ayat-ayat suci yang diingatnya, meski napasnya tersendat karena ketakutan. Perlahan, suara itu mulai mereda, tapi wanita itu tetap berdiri di tempatnya, seperti bayangan yang enggan pergi. Wanita itu perlahan-lahan melayang ke belakang, menjauh dari Pak Harun, hingga menghilang ke dalam kegelapan. Namun, sebelum benar-benar lenyap, ia menunjuk ke depan dengan gerakan lambat. Pak Harun menatap ke arah yang ditunjuknya dan melihat jalan setapak itu bercabang menjadi dua. Di satu sisi, jalan itu tampak lebih lebar dengan pepohonan yang terlihat sedikit lebih renggang. Di sisi lain, jalan itu lebih kecil, hampir tersembunyi oleh semak belukar. Pak Harun merasa ragu. Ia tahu pilihannya akan menentukan nasibnya malam itu. Namun, sebelum ia bisa memutuskan, suara lembut wanita itu terdengar lagi, samar tapi jelas. "Pilihlah dengan hati-hati, Pak Harun, satu jalan membawa kehidupan, yang lain membawa kematian." Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tapi ketakutan dan kebingungan menguasai. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil jalan yang lebih kecil, berharap itu adalah pilihan yang benar. Pak Harun melangkah perlahan di jalan kecil itu. Setiap langkah terasa berat,
seperti ada sesuatu yang menahannya. Semak belukar di sekitarnya membuat jalan semakin sulit dilewati. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, kali ini seperti suara langkah kaki yang mengikuti di belakangnya. Ia berhenti sejenak dan menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Astagfirullah, tolonglah aku, ya Allah, bisiknya sambil terus berjalan. Namun, suara langkah itu semakin dekat, semakin nyata. Pak Harun mempercepat langkahnya, tapi suara itu tetap mengikuti dengan ritme yang sama. Rasanya seperti ada seseorang yang berjalan tepat di belakangnya, tapi setiap kali ia menoleh, ia hanya melihat kegelapan. Setelah beberapa saat, Pak Harun melihat sesuatu yang membuatnya sedikit lega. Di ujung jalan setapak, ada cahaya samar yang terlihat seperti lampu. Ia mempercepat langkahnya menuju cahaya itu, berharap menemukan rumah atau seseorang yang bisa membantunya. Namun, saat ia mendekati cahaya itu, ia menyadari sesuatu yang aneh. Cahaya itu berasal dari sebuah gerbang tua dengan ukiran yang rumit, seolah-olah pintu masuk ke dunia lain. Pak Harun ragu untuk melangkah masuk. Di satu sisi, ia merasa gerbang itu adalah satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk ini. Namun, di sisi lain, ada perasaan tidak nyaman yang membuatnya ingin berbalik. Ya Allah, jika ini ujian MU, berikan aku kekuatan untuk melewatinya, ucapnya dengan lirih. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk melewati gerbang itu. Begitu melewati gerbang, Pak Harun merasa seperti ditarik dengan paksa oleh kekuatan yang tak terlihat. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa ringan, dan pandangannya menjadi gelap. Ketika ia membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya terbaring di tepi jalan utama desa. Suara azan subuh terdengar jelas di kejauhan, menandakan bahwa ia akhirnya kembali ke dunia nyata. Pak Harun berusaha bangkit, tubuhnya lemas dan kotor karena lumpur. Ia melihat sekeliling, dan motornya tergeletak tidak jauh darinya, meski ia yakin telah meninggalkan motor itu jauh di dalam hutan. Perasaan lega bercampur kebingungan memenuhi hatinya. Ia memutuskan untuk segera pulang tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia segera mengambil air wudhu dan melaksanakan salat. Dalam doanya, ia memohon perlindungan dari segala kejahatan yang mungkin telah mengikutinya. Pengalaman itu menjadi pelajaran besar bagi Pak Harun, bahwa tidak semua yang tampak biasa adalah apa adanya, dan doa adalah senjata terkuat saat menghadapi hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh akal. Malam itu, setelah pulang dan berusaha tidur, Pak Harun kembali dihantui oleh kejadian yang ia alami. Ia tertidur dengan hati gelisah, namun mimpinya malah membawa ia kembali ke jalan yang sama. Dalam mimpi itu, ia melihat wanita berpakaian putih tadi berdiri di depan gundukan tanah yang sebelumnya ia temukan. Wanita itu tidak lagi menyeramkan, melainkan tampak sedih, dengan air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak berniat menakutimu, Pak Harun," ucap wanita itu dengan suara lembut, sangat berbeda dari sebelumnya. "Aku hanya ingin kau tahu ada yang terkubur di sini, dan aku ingin kebenaran ditemukan." Pak Harun merasa bingung. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi wanita itu perlahan menghilang, meninggalkan dirinya sendirian di depan gundukan tanah itu. Mimpi itu berakhir dengan suara tangisan yang samar, sebelum ia terbangun dengan napas terengah-engah. Pagi harinya, Pak Harun tidak bisa mengabaikan mimpi itu. Hatinya terusik, dan ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Setelah salat subuh, ia menguatkan diri untuk kembali ke lokasi jalan setapak itu. Meski ketakutan masih menghantui, ia merasa ada tanggung jawab yang harus ia tunaikan. Dengan hati-hati, ia menyusuri jalan yang sebelumnya ia lalui, berharap menemukan gundukan tanah yang ia lihat dalam mimpi.
Setelah beberapa saat berjalan, ia menemukannya. Gundukan itu masih ada, sama seperti dalam mimpinya. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia membawa beberapa warga desa yang ia ceritakan tentang mimpinya. Awalnya, warga ragu, tapi setelah mendengar desakan dan keyakinannya, mereka setuju untuk membantunya. Dengan peralatan sederhana, mereka mulai menggali gundukan tanah itu. Setelah beberapa menit menggali, warga yang membantu tiba-tiba berhenti. Salah satu dari mereka menemukan kain putih yang terkubur di dalam tanah. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan penggalian hingga akhirnya menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah tubuh manusia yang sudah mulai membusuk. Bau anyir langsung menyeruak, membuat semua orang terdiam dengan wajah pucat. Pak Harun merasa tubuhnya lemas, tapi ia tahu inilah kebenaran yang harus ditemukan. Salah satu warga segera melapor ke kepala desa, dan mereka pun memanggil pihak berwajib. Dalam beberapa jam, polisi datang dan memastikan bahwa tubuh tersebut adalah jasad seorang wanita yang telah hilang beberapa bulan sebelumnya. Warga desa heboh mendengar kabar itu, sementara Pak Harun hanya bisa terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dari penyelidikan yang dilakukan polisi, diketahui bahwa wanita tersebut adalah seorang pendatang yang bekerja di desa sebelah. Ia menghilang setelah dikabarkan akan menemui seseorang, namun tidak pernah kembali. Banyak yang menduga ia menjadi korban kejahatan, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan sampai hari itu. Pak Harun merasa bahwa sosok yang ia temui adalah arwah wanita tersebut, yang ingin agar jasadnya ditemukan dan diberi perlakuan yang layak. Ia tidak bisa melupakan senyum lebar menyeramkan yang ditunjukkan wanita itu sebelumnya, tapi ia juga tidak melupakan ekspresi sedih yang ia lihat dalam mimpinya. Ada rasa lega di hati Pak Harun, meski kejadian itu akan terus membekas dalam pikirannya. Sejak kejadian itu, hidup Pak Harun berubah. Ia menjadi lebih rajin beribadah, menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kekuatan Allah. Ia juga belajar untuk lebih peka terhadap hal-hal di sekitarnya, termasuk firasat atau perasaan aneh yang mungkin ia abaikan sebelumnya. Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan, ia merasa bersyukur telah diberi kesempatan untuk membantu mengungkap misteri yang terpendam. Pak Harun juga sering menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya sesama tukang ojek, agar mereka lebih berhati-hati dan selalu ingat untuk memohon perlindungan Allah sebelum memulai perjalanan. Kejadian malam itu akan selamanya menjadi bagian dari hidupnya, sebuah pelajaran bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, dan bahwa doa serta keberanian bisa menjadi pelindung terbaik di saat-saat yang sulit.